pendiri Ono Center Internasional, dan yang kami hormati Bapak Erdinal Hendra Jaja STMSC selaku Kepala Pusat Teknologi Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI, yang kami hormati Bapak Ibu Sekretariat Jenderal DPR RI serta seluruh peserta webinar yang telah hadir pada pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa atas kehadiratnya, karena rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara daring dalam keadaan sehat untuk mengikuti webinar dalam rangkaian kegiatan hackathon keamanan data. Perkenalkan, saya Tami. Saya akan menemani Bapak dan Ibu dan teman-teman semua sebagai MC pada kegiatan webinar kali ini. Kegiatan hackathon keamanan data ini menjadi salah satu ruang bagi kita semua dalam meningkatkan pemahaman, kreativitas, dan inovasi dalam menghadapi berbagai tantangan terkait keamanan data di tengah perkembangan teknologi digital yang semakin pesat ini. Dan untuk mengawali rangkaian kegiatan kita pada pagi hari ini, kita akan terlebih dahulu mendengarkan sambutan dari Bapak Erdinal Hendra Jaja dari selaku Kepala Pusat Teknologi Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI. Kami persilakan untuk Bapak Erdinal menyampaikan sambutan sekaligus membuka kegiatan webinar pada pagi hari ini. Kepada Bapak Erdinal, kami persilakan. Yep. Terima kasih Mbak Tami. Selamat pagi Pak Ono, salam hormat Pak. Pagi-pagi dikerjain. Terima kasih loh Pak. Baik, selamat pagi Bapak Ibu teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Profesor Ono W. Purbo beserta tim Ono Center Internasional, para narasumber dan juga Dewan Juri, rekan-rekan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI, serta seluruh peserta webinar kali ini yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan penyertaan-Nya, pada hari ini kita dapat bersama-sama mengikuti pembukaan rangkaian hackathon keamanan data dan informasi di tahun 2026. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, kegiatan ini diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI melalui Pusat Teknologi Informasi atau Pustek-Info bekerja sama dengan Ono Center Internasional. Kami udah berapa kali nih Pak Ono bikin acara webinar, tapi kayaknya belum pernah seramai ini nih Pak. Begitu kerjasama sama Ono Center, langsung luar biasa pesertanya. Kemarin pendaftaran sebenarnya udah tembus angka 900 Pak Ono, tapi sekarang kita lihat masih ada di angka 164. Mungkin sambil menunggu waktu, sambil merapat nih teman-teman peserta semua ya. Luar biasa kerjasama dengan Ono Center nih. Baik, webinar kali ini tujuannya adalah untuk menyediakan ruang bagi masyarakat, generasi muda untuk belajar, berkolaborasi, dan menghasilkan solusi inovatif di bidang perlindungan data. Melalui kegiatan ini kami juga ingin ikut menemukan dan mengembangkan talenta-talenta digital yang memiliki kemampuan di bidang keamanan informasi. Hackathon ini terbuka untuk umum bagi warga negara Indonesia dengan usia minimal 15 tahun. Peserta kompetisi wajib mengikuti minimal 2 kali webinar yang diselenggarakan oleh panitia. Ini yang pertama nih Pak ya, nanti akan ada beberapa webinar sambungannya. Perlu kami tekankan juga bahwa kompetisi ini berfokus pada perlindungan data, bukan aktivitas ofensif cyber security. Jadi ini bukan untuk kita belajar hacking-hacking menyerang gitu ya, tapi ini untuk kita belajar melindungi data-data milik kita. Rangkaian kegiatan ini akan diawali dengan 4 webinar. Yang pertama adalah hari ini, tanggal 22 Agustus. Lalu yang berikutnya nanti ada tanggal 31 Agustus, tanggal 12 September, dan terakhir 26 September 2026. Webinar ini menjadi bekal bagi peserta sebelum memasuki kompetisi dengan materi seputar perlindungan dan keamanan data. Selanjutnya, peserta akan mengikuti proses seleksi secara daring berdasarkan nilai terbaik
Lalu akan kita pilih 10 peserta yang dapat mengikuti babak final, di mana peserta akan mendapatkan studi kasus dan akses ke server yang telah disiapkan. Nah, ini langsung nih dipimpin oleh Pak Ono nih langsung untuk hackathonnya nanti. Pada tahap kompetisi ini, finalis diminta untuk menganalisis permasalahan perlindungan data, menyusun solusi, mendokumentasikan proses pengerjaan, kemudian mempresentasikannya di hadapan dewan juri. Pemenang akhir akan ada 5 orang dan berkesempatan menghadiri sesi seremonial penyerahan hadiah secara langsung di DPR RI. Nanti akan kita undang ke DPR RI. Dewan juri pada kegiatan ini dipimpin langsung oleh Profesor Onowe Purbo sebagai pakar keamanan cyber dan teknologi informasi, lalu juga Bapak Dendi Cukergates, founder Orang Cyber Indonesia, pakar di bidang OSINT dan cyber security. Lalu juga ada Bapak Fariza Emra, perwakilan dari Pustek Info sebagai Kepala Bidang Sistem Informasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi. Lalu juga Bapak Agung Budi Prastio, ini perwakilan dari Institut Teknologi Tangerang Selatan, dan Bapak Muhammad Yusuf sebagai Ketua Program Studi Teknologi Informasi di Institut Teknologi Tangerang Selatan atau ITTS. Sebagai bentuk penghargaan nanti dari kami telah kami siapkan juga hadiah berupa uang tunai dan merchandise disertai tentu saja sertifikat dan bentuk apresiasi lainnya. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, semangat kegiatan ini juga sejalan dengan upaya atau kegiatan yang sedang kami lakukan di Setjen DPR RI. Saat ini kami sedang dalam proses membangun suatu framework yang kami sebut sebagai pilar AI Parlemen atau pengintegrasian infrastruktur layanan aplikasi dan regulasi AI. Jadi framework pilar AI ini merupakan bagian dari regulasi terkait AI di DPR RI. Jadi sampai sekarang saat ini memang kita belum punya peraturan-peraturan resmi atau kebijakan resmi. Saat ini kita sedang coba bangun regulasi untuk mengatur penggunaan, karena seperti yang kita ketahui penggunaan AI itu sudah semakin masif, tapi rupanya belum didukung oleh regulasi. Nah, nanti kami juga akan banyak nih konsultasi dengan Pak Ono ya Pak terkait regulasi yang akan kami coba bangun ini. Perkembangan teknologi termasuk AI memberikan banyak manfaat. Namun pemanfaatannya harus tetap memperhatikan keamanan data, etika, regulasi, dan akuntabilitas. Teknologi harus membantu manusia, sedangkan manusia tetap memegang kendali dan menjadi pengambil keputusan akhir. Prinsip ini yang juga menjadi salah satu dasar nanti dalam pilar AI Parlemen yang sedang kami bangun. Karena itu saya berharap hackathon ini bukan hanya sekedar kompetisi, mencari pemenang saja, tapi jadikanlah kegiatan ini sebagai kesempatan untuk belajar, bertukar gagasan, dan menghasilkan solusi yang benar-benar dapat memberikan manfaat. Kepada seluruh peserta, manfaatkan rangkaian webinar ini dan kompetisi ini sebaik-baiknya, tunjukkan kemampuan terbaik, terus berinovasi, dan tetap menggunakan teknologi secara aman dan bertanggung jawab. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Bapak Onowe Purbo melalui Ono Center Internasionalnya dan juga para narasumber, Dewan Juri, Panitia, dan seluruh pihak yang telah mendukung kegiatan ini. Dengan memohon penyertaan dan berkat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, rangkaian Hackathon Keamanan Data dan Informasi tahun 2026 secara resmi saya nyatakan dibuka. Selamat mengikuti kegiatan, selamat berkompetisi, semoga seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih, selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Nuhun wabarakatuh. pisan Pak Erdinal. Terima kasih Pak Ono. Kami kembalikan kepada Mbak Tami sebagai MC. Terima kasih. Selamat pagi semua. Pagi. Ya. Pagi. Terima kasih banyak kepada Bapak Erdinal atas sambutan dan pembukaannya untuk di webinar hackathon yang pertama ini. Dan Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, selanjutnya kita akan memasuki sesi yang tentunya udah ditunggu-tunggu nih, yaitu sesi pemaparan materi yang akan membahas lebih jauh mengenai keamanan data dan perkembangan teknologi digital. Tapi aku mau mention sedikit bahwa acara webinar ini merupakan salah satu rangkaian acara dari perlombaan hackathon yang akan diselenggarakan oleh Ono Center dengan sekjen dari Pustek.Info gitu. Jadi untuk teman-teman yang berminat untuk mengikuti lomba tersebut dapat mengecek secara berkala di akun Instagram Ono Center untuk informasi lebih lanjutnya gitu.
Nah, untuk sesi kali ini nih, kita akan belajar langsung dari sosok yang tentunya udah nggak asing lagi untuk kita semua di dunia teknologi dan pendidikan digital Indonesia, yaitu Bapak Ono W. Purbo. Beliau merupakan praktisi teknologi pendidik sekaligus salah satu tokoh yang aktif mendorong pemanfaatan teknologi dan pengetahuan digital secara terbuka dan inklusif di Indonesia. Tentunya akan menarik untuk kita simak bersama bagaimana perkembangan teknologi saat ini, berbagai tantangan yang akan dihadapi dalam menjaga keamanan data, serta bagaimana kita sebagai generasi yang hidup di tengah perkembangan teknologi dapat mengambil peran di dalamnya. Jadi untuk teman-teman semuanya, pastikan sudah siap dengan catatan masing-masing, karena kalau memang ada pertanyaan atau hal-hal menarik yang ingin ditanyakan, bisa langsung disampaikan dan ditanyakan kepada Pak Ono langsung. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak pemaparan materi dari Pak Ono. Kepada Bapak Ono, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih, Tami. Terima kasih juga Sekretariat Jenderal DPR RI, khususnya Pustek Info. Tadi sudah diwakili oleh Pak Erdinal. Kalau nggak salah tadi saya lihat juga ada Pak Riza di sini. Tapi ini banyak pisan jadi nggak kelihatan. Punten Pak Riza. Ini juri-jurinya juga ada. Ini kita akan rekam. Oke, saya langsung to the point aja karena waktunya sebentar banget. Jadi akan ada 4 webinar. Kita berharap ini hackathonnya buat umum, buat publik, tidak ada segmentasi, apakah itu mahasiswa atau SMA dan sebagainya, di publik semua bisa ikut. Dan diharapkan minimal peserta mengikuti paling nggak 2 kali webinar. Tujuannya webinar ini adalah memberikan bekal sebetulnya, supaya kita bisa mengarahkan lebih presisi, lebih akurat tentang teknik pertahanan sih sebetulnya data. Karena ini selama ini kan yang namanya hackathon kan ngejebolin. Jadi ini hackathonnya dibalik, gimana kita menguatkan pertahanannya sih sebetulnya. Dan kita berharap bisa mengeksplorasi teknik-teknik pertahanannya, walaupun nanti akan ada referensi teknik pertahanannya sedikit dikasih. Cuman berharap teman-teman nanti bisa mengeksplorasi teknik pertahanannya, dan nanti pemenangnya diharapkan nanti bisa mempresentasikan teknik yang dia pakai di acara awarding, penganugerahan hadiahnya. Jadi presentasinya di sana. Oke. Dan ini mudah-mudahan bisa jadi contoh untuk semua kementerian lembaga yang ada di Republik Indonesia nantinya. Kira-kira kayak gitu sih cara berpikirnya. Oke, saya akan share screen aja biar cepat. Mudah-mudahan nggak ada masalah nih dengan layar saya. Oke. Oke, ini harusnya di-minimize. Oke, saya akan masuk ke sini. Mudah-mudahan layar saya udah mulai kelihatan ya. Oke, saya akan... Jadi, untuk materi bisa diambil di sini s.id/free OWP ebooks. Oke, saya akan tulis di chat. Alah, udah berubah dia jadi Google Drive. Ulang lagi. Wait, sorry. s.id/free OWP ebooks. Saya copy, taruh di Google Drive, taruh di chat. Materinya ada di situ. Oke. Ini kalau berhasil masuk ke s.id/free OWP ebooks, akan masuk ke Google Drive saya. Kalau udah sering monitoring posting di media sosial dan sebagainya, materi-materi ini sudah ada di situ. Khususnya untuk materi kita hari ini, tapi materi yang lain juga banyak. Ada tentang cyber security, ada AI buat SD, SMP, SMA, SMK, ada AI buat manajemen, AI jaringan, ada coding, programming. Nah, khusus buat topik hackathonnya sendiri, itu kita akan lebih fokus pada perlindungan data pribadi. Oke, jadi kita bisa masuk ke folder PDP atau perlindungan data pribadi. Nah, di sini akan ada banyak buku juga. Untuk konteksnya bisa dibaca buku-buku yang PDF yang merah ini. Ini untuk konteks, untuk cerita kenapa kita butuh banget melindungi data pribadi, kenapa perlindungan data pribadi itu penting dan sebagainya, bisa dibaca di sini. Tapi untuk hackathonnya sendiri, ini kami mencoba untuk ngedraft buku pegangan. Tapi ini bukan pegangan yang boleh dibilang valid banget. Ini boleh diabaikan juga. Jadi kalau kita berkreasi mau mengembangkan teknik proteksinya sendiri, nggak masalah, bisa dilihat di buku ini.
Oke, jadi nanti saya akan balik lagi ke sini. Oke, kenapa ini jadi penting? Saya akan ngasih lihat masalah besar di Republik Indonesia hari ini. Oke, jadi tadi urutannya masuk ke s.id/free OWP e-books, terus masuk ke PDP perlindungan data pribadi, terus ada data protection, ada folder tentang data processing, ini ada bukunya. Nanti saya akan bahas ke sini dan saya akan coba praktekkan teknik serangannya. Jadi hari ini saya akan praktekkan beberapa teknik serangannya. Saya tidak akan praktekkan teknik pertahanannya, tapi nanti di webinar yang lain kita akan coba bahas tentang teknik pertahanan, alternatif teknik pertahanan. Soalnya nanti hackathonnya lebih teknik pertahanannya yang menurut teman-teman peserta hackathon itu baik seperti apa dikembangkan oleh peserta sendiri sih sebetulnya. Kalau kita kan cuma usulan aja. Oke. Kenapa perlindungan data pribadi itu penting? Saya akan melihat ke karyanya teman-teman Cyber Army. Jadi ini ada websitenya cyberarmy.id. Oke, ini cyberarmy.id, masuk ke websitenya. Ini yang bikin teman-teman dipimpin oleh Mas Girindro Pringgodikdo. Banyak O-nya banget. Dia bikin website Cyber Army ini dan produknya banyak di sini. Kalau kita lihat produknya ada bug bounty. Awalnya dari bug bounty sih. Tapi lama-lama dia mulai masuk ke dunia hitam. Di sini masuk ke dark web. Salah satu produk dark web itu Dark Radar ini. Oke, di Dark Radar dia bisa masuk ke dalam dark web dan kita bisa ngelihat tentang kebocoran datanya seperti apa kondisinya. Oke, jadi ini buat gambaran buat kita semua kondisi kebocoran data seperti apa. Mudah-mudahan ini direkam semuanya. Soalnya rekamannya dibutuhkan nanti buat kasih konteks waktu kita melakukan hackathon. Di sini contoh paling sederhana adalah kebocoran username password. Saya akan masuk ke Stealer Lock ini. Ini untuk masuk sini harus langganan sih sebetulnya ya. Jadi teman-teman bisa akses, perlu langganan ke teman-teman Cyber Army. Nggak mahal langganannya. Kalau cuma mau ngelihat sedikit aja ya nggak mahal sih sebenarnya langganannya. Kita masuk ke Stealer Lock ini, kita bisa ngelihat username password yang bocor. Saya akan ngambil domainnya ITTS ACID di sini. Alah gue. Oke. ITTSAC.id. Oke. Search. I am authorized to search. Yes. Jadi saya akan lihat domainnya ITTS ACD dan banyak yang bocor. Nanti saya ceritakan ini yang bocor siapa sebetulnya. Oke, dia lagi akses. Wah, kalau gitu saya ngeliat historinya. Oke, keluar. Oke. Ini kelihatan yang bocor semuanya domainnya opencourse.itts.ac.id. Jadi opencourse ITTS ACID adalah website tempat kita teman-teman bisa belajar juga. Selain open course nanti sarannya tolong masuk ke website ini ya, LMS, bikin account di sini nih, lms.onocenter.or.id/moodle. Ini saya copy paste dulu. Jadi yang kita lihat open course nih ya. Tapi teman-teman untuk peserta hackathon sangat disarankan buat masuk ke lms.onocenter.or.id. Isinya sama sebetulnya. Di sini juga isinya ada big data sama dengan open course ITTS ACD. Nah, khusus buat cerita yang ini adalah ini kelihatan banyak yang bocor open course, emailnya jebol semua. Tapi nanti kalau kita lihat lebih dalam lagi, ini usernya pakai Windows sih. Jadi yang jebol bukan ITTS-nya sebetulnya. Yang jebol adalah komputer user. Ini kan yang free ya. Ada 40 ribuan orang yang ikut di open course ITTS ACID dan username passwordnya jebol karena dia pakai Windows dan Windows-nya kemasukan Trojan Stealer tadi yang nyolong username password. Jadi sebenarnya yang mengerikan adalah Windows-nya sih. Bisa dilihat di sebelah sini ntar sih sebetulnya. Sebelah kanan lah bisa dilihat. Harus kecilin dulu dikit. Ya susah banget. Oke, jadi ceritanya gitu. Itu apa sih namanya? Itu adalah kondisi password yang jebol. Ups, sorry, salah. Bisa kecilin nggak? Oke. Susah banget. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di chat ya. Saya sambil monitoring chatnya sebenarnya. Oke, sekarang yang setelah Stealer Rock yang jadi masalah juga adalah di
company breach. Saya ngeliat history aja biar cepet ya. Oke, saya history ini yang terakhir hari ini jam 3 pagi. Jam 3 pagi saya akses, ini jam 3 pagi nih ya, kondisi jam 3 pagi. Yang jebol adalah NEET KYC tanggal 21 kemarin jam 3 pagi, Indonesia Dukcapil Database jam 2 pagi, Indonesia Phone Database punya siapa nggak tahu jam 2 pagi, Indonesia Shoe Workshop jebol tanggal 20, Indonesia Online Store yang mana nggak tahu. Tapi jadi ini teknik-teknik hacker buat ngasih tahu bahwa Indonesia Online Store, jadi mereka menyamarkan juga sih sebenarnya online store yang mana. Jadi kita nggak tahu juga sih sebetulnya. Oke. Tapi kalau kita preview lebih lanjut nanti bisa kelihatan sih. Cuman saya nggak akan preview sekarang soalnya terlalu waktunya sempit banget. Jadi ini database-nya jebol. Kalau kita lihat jebolnya ini kemarin tanggal 21, kemarin dulu tanggal 20, tanggal 15, tanggal 12, tanggal 11, masih Agustus, pada jebol semua nih Agustus. Ini swasta, jebol datanya. Oke, terus pemerintah juga sama, saya akan lihat history aja ya. Biar nggak terlalu lama nyarinya. Ini Kota Magelang jebol, Banjarmasin jebol, BI minta maaf, jebol, Lampung, PU, terus Polri juga ini banyak Polri, kebanyakan Polri sih yang jebol. Oke, ini kalau kita lihat tanggalnya juga sama, tanggal 15, 14, 9 segala macam data jebol. Oke, terus kita bisa lihat juga ransomware, kita bisa lihat historinya juga. Indonesia ini tadi jam 3 pagi semua, ini tadi pagi saya aksesnya. Ini yang kena ransomware sebulan ada bangsanya beberapa kali lah pada kena ransomware. Ini Indonesia ya kena ransomware. Saya akan cepetin biar tidak terlalu mencemarkan nama baik. Soalnya nggak enak kayak ginian dilihat. Tapi kondisinya kita jebolnya cukup banyak. Nah, apa yang diharapkan dengan adanya hackathon ini adalah diharapkan memperkuat benteng pertahanan satu hal. Kebanyakan hackathon yang ada adalah mencek apakah teknik pertahanannya udah cukup kuat atau enggak. Itu satu hal dan banyak yang mengadakan hal seperti itu. Jadi saya kemarin ngobrol sama teman-teman DPR RI, saya usulnya gimana kalau kita ngerjain yang lain. Jadi biarin teman-teman yang pengen mencek teknologi atau kekuatan pertahanan biarin dikerjakan sama hackathon-hackathon yang lain karena itu sering dilakukan dan ilmunya udah cukup mapan lah, yang itu cukup banyak yang udah tahu. Yang orang nggak tahu adalah bagaimana caranya kita mempertahankan data supaya data itu kalaupun jebol, tadi kan banyak banget yang jebol ya, kalaupun jebol datanya aman gitu. Jadi si hacker tidak bisa lihat data private-nya nggak kelihatan, data pribadinya nggak kelihatan, walaupun dia jebol. Mungkin ada beberapa data yang sifatnya publik kebuka, tapi data pribadi, data-data yang sifatnya rahasia tetap diamankan. Jadi walaupun jebol tetap aman, itu satu. Dan kalau kita lihat proses pengiriman datanya kan juga macam-macam ya. Ada data itu kalau kita lihat secara umum nanti atau kita lihat nanti di bukunya, data itu ada yang data pada saat digunakan, pada saat transit, pada saat rest, pada saat istirahat. Nah, itu teknik pertahanannya seperti apa? Teknik ngejebolinnya, saya akan fokus ke teknik jebolin sambil sedikit-sedikit ngasih gambaran teknik pertahanannya. Tapi hari ini saya akan ngasih lihat teknik jebolinnya ya, bukan pertahanannya nggak terlalu. Oke, sekarang kita akan masuk ke folder perlindungan data pribadi. Oke, di sini ada data protection. Nah, di sini ada 3 buku sebetulnya. 1, 2, 3. Ini ada source code sih sebetulnya yang gambarnya kayak apa nih? Kayak resleting, ini source code nih. Isinya source code-nya. Jadi ada overview serangan, ini yang akan saya pakai buat hari ini. Kemudian ada teknik proteksinya, ada 2 teknik proteksi.
Satu, teknik proteksi untuk database MariaDB atau MySQL. Satu lagi adalah teknik proteksi untuk PostgreSQL. Karena dua database ini yang paling banyak dipakai di kementerian lembaga dan DPR. Juga banyak pakai yang ini. Oke, mungkin kalau DPR, mungkin yang lebih banyak ke arah MySQL atau MariaDB sih yang banyaknya. Tapi itu silakan dibaca ini semua. Source code-nya juga bisa dilihat, bisa dicoba. Sarannya karena pertempuran benernya di antara peserta hackathonnya itu mungkin masih 3 mingguan lagi kali ya. Masih agak lama. Saran saya dari sekarang mulai belajar yang ini. Oke, sekarang saya akan mulai masuk ke teknik serangan. Oke, saya akan cepet ya. Ini soalnya waktunya singkat banget. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di chat. Oke, di sini serangan ke data sama database-nya. Oke, ada sekitar 276 halaman. Saya tidak akan bahas semuanya karena terlalu dalam. Kalau kita lihat di bagian bawah-bawahnya itu lebih ke prosedur pertahanan sih sebetulnya. Nah, yang bab satunya ini adalah kenapa pertahanan data itu penting. Oke, ini jarang sekali dibahas. Ini juga ada bedanya antara data leak, data breach, data exfiltration itu apa segala macam, kelihatan bedanya. Terus tujuan serangan terhadap data itu apa? Ada masalah kerahasiaan, integrity, ketersediaan, keaslian, akuntabilitas. Terus ada siklus hidup datanya. Oke, terus ada 3 keadaan data, data at rest, data at transit, data in use. Saya akan demokan teknik serangannya di 3 makhluk ini sih. At rest, transit, in use. Terus kalau aktornya ya orang jahatnya seperti apa. Kadang-kadang juga orang dalam yang nggak tahu bahwa dia pegang data yang penting, terus abai. Jadi aktornya belum tentu penjahat banget gitu. Tapi kadang-kadang ordal juga bisa. Oke. Nah udah kemudian di sini skenario data leak-nya seperti apa juga diterangkan di sini. Misalnya karena penyimpanan di cloud, terus teknik konfigurasinya salah, terus abai, terus bocor juga dari source code juga bisa, nggak sengaja. Misalnya kita taruh password di YAML, terus di-upload ke public, ke GitHub atau kemana, akhirnya kesebar passwordnya, bisa. Terus juga bocor dari log, error, trace, monitoring, karena kita kan banyak melakukan monitoring segala macam. Nah, kita simpen log-log tadi, cuman pertahanan ke lognya nggak bagus juga, akhirnya bocornya dari log. Bisa juga. Terus juga di sini dari backupan, dari dump, snapshot, replika yang terlupakan, dan itu di-copy ke publik. Bocor dari situ juga. Ini bocor dari orang dalam juga bisa, nggak sengaja. Ada bocor melalui vendor atau supply chain. Vendor tuh maksudnya gini, misal, contoh sederhana aja. Misal, kita punya data di Dukcapil, KTP segala macam. Sementara kita melakukan transaksi perbankan ke bank. Konsekuensi yang terjadi adalah bank harus request, kalau kita pernah ke bank, pasti dia akan minta supaya kita autentikasi lewat KTP dan sebagainya. Dan itu berkomunikasi tuh antara si peralatan buat autentikasi KTP-nya ke Dukcapilnya. Jadi kita bawa KTP, tempelin ke alat tadi akan ngomong ke Dukcapil. Asumsinya aman semuanya. Nah, dalam proses ini ada data in use, ada data in transit. Nah, kalau itu di tengah jalan bocor, key-nya, ya udah kena di situ. Jadi belum tentu Dukcapilnya sebetulnya, Dukcapilnya mungkin aman, banknya mungkin aman. Tapi ini kan lewat macam-macam peralatan itu. Nah, itu yang jadi masalah nih. Jadi datanya jangan pernah berasumsi bahwa datanya selalu aman, nggak juga sih. Terus double extortion, leak site, terus ini ada mini labnya. Nanti kalau kita baca
ini panjang nih, teknik serangannya banyak banget sih, asli, banyak banget, sampai 200-an halaman, dan di sini ada labnya, oke. Untuk teknik-teknik serangan ini membuat attack path diagram kayak gimana. Terus ini kalau ini udah mulai pertahanan di front end juga dijelasin di sini. Jadi lumayan dalam. Teknik penjelasannya nggak terlalu banyak kata-kata, lebih banyak poin-poin sama snapshot dari script command line-nya. Oke. Nah, oke. Saya akan tutup ini, silakan dibaca-baca karena ini panjang banget, kalau diomongin memang panjang, males banget. Oke. Saya akan coba mainnya di ChatGPT biar cepat. Jadi AI-nya untuk serangan, buat belajar serangan ini kita bisa belajar pakai AI buat teknik serangannya. Untuk yang diserangnya saya sudah siapkan di sini server database di bawah sini. Kondisi sudah running. Saya ada di bawah sini. Saya coba clear dulu layar. If config. Saya lihat IP-nya 192.168.0.134. Oke. Coba kita lihat. Oke. Clear layar. If config. Saya sudah ada di dalam server. Terminal yang ini dalam server. Udah 134. Sekarang coba lihat. Saya masuk 2 terminal kalau nggak salah. Biar bisa ngelihat gitu ya. Saya gedein dulu. Ini waktunya sempit banget nih, sebenarnya agak susah gampang. Saya harus ngerjainnya if config. Oke, ini 134 juga. Sekarang database-nya sudah saya buatkan tadi pagi. Buat demo ini saya siapkan tadi pagi. Kita bisa pakai, ini database-nya MariaDB yang dipakai. Cuman kalau MariaDB kan itu turunannya MySQL. Jadi saya bisa masuk MySQL, minus U root, minus P, 1, 2, 3, 4, 5, sorry. Harus nempel. Enter. Oke, saya masuk ke dalam MariaDB, show databases. Ada beberapa databases. Ini ada database yang ini nih yang saya buat testing. Sudah ada. Oke, ya database-nya sudah ada. Aplikasi DB ini database yang dibuat di MariaDB. Nah, jadi sarannya sih coba belajar-belajar kayak ginian. Untuk bisa mengerti ini semua, tentunya asumsi saya Anda punya background sedikit tentang database lah. Cara command line-nya kayak gimana. Ini kayaknya ada yang bocor ya, seru ya. Oke, ini udah mulai ada pertanyaan nih. Waduh. Coba lihat. Waduh, pertanyaan udah banyak aja ya. Alah ilaha illallah. Saya baca secepatnya ya. Saya juga lagi ngezoom soalnya. Nggak apa-apa, saya ngikut aja. Bagaimana nomor yang dimiliki menjadi kontak suatu institusi hingga dampaknya ditelepon terus-menerus. Lalu dicek nomor lewat AI, nomor tersebut menjadi kontak suatu institusi. Apakah termasuk serangan juga? Ditelepon terus-menerus. Jadi itu konsekuensi kalau nomor kontak satu institusi ditaruh di publik, dia akan ditelepon terus-terusan. Memang gitu sih. Jadi teknik yang biasa kita pakai untuk menghadapi itu, yaitu konsekuensi ya, kalau nomor ditaruh di publik ya akan ditelepon terus-terusan. Nah sekarang kita harus nerima, kalau cuma ada satu telepon buat nerima banyak telepon, ya tewas. Jadi caranya kita biasanya bikin kayak apa ya, call center sih. Itu pakai VoIP, bisa pakai PABX. Nanti call center kalau ada telepon masuk langsung di redirect ke operator yang lagi standby. Nanti kalau ini lagi sibuk pindah ke operator kedua, sibuk pindah ke operator ketiga dan seterusnya. Memang gitu konsekuensinya kalau satu nomor yang dilepasin ya gitu. Karena emang harus siap-siap bikin call center. Jadi harusnya bikin, sorry nih jadi nggak ada urusan sama ini ya. Tapi itu call center. Izin, apakah ini selanjutnya Pak Wira. Apakah Pak Ono punya panduan terkait tata kelola penggunaan public AI di organisasi di mana umumnya berbasis web hingga sangat gampang bagi karyawan mengupload dokumen perusahaan gitu. Oke, untuk AI sendiri silakan masuk ke s.id/free OWP ebooks. Di sini ada banyak sih. Tapi yang ini yang hardcore banget ya.
tentang AI-nya. Nah, kalau mau aman itu masuk ke Asosiasi Manajemen Indonesia. Saya coba nginget-nginget tempatnya di mana. Salah, bukan, bukan itu, masuk ke cyber security. Salah. Kalau itu lebih penggunaan AI ya. Ini buat penggunaan AI nih. Kalau yang itu lebih ke cyber security, teknik mengamankan AI sih sebetulnya. Jadi masuk cyber security. Kemudian di sini ada jadi security trend, wifi, oke, ntar pelindungan. Nah ini dia. Saya tulis tahun 2024 sih sebetulnya. Menjaga ya tetap terkendali, menghadapi tantangan keamanan, privacy, compliance di era teknologi cerdas. Jadi ini ada, silakan dibaca. Lumayan, cuma 76 halaman. Jadi di situ diterangkan bagaimana teknik mengamankan AI-nya ada. Tapi ini tekniknya bukan dari sisi user aja, itu juga tekniknya dari sisi manajemen juga admin juga ada di yang sini. Gitu ya. Oke. Khusus buat usernya belum saya bikin sih sebetulnya. Tapi kalau Anda sudah baca-baca gini pasti mulai mengerti. Oke, kita perlu misahin yang buat usernya aja kali. Ya lain kali saya coba nulisnya buat user aja. Soalnya saya banyak nulisnya hardcore banget sih. Lebih ke arah programmer atau adminnya, bukan buat usernya. Gitu. Tapi ini salah satunya. Gitu ya. Oke, saya coba lihat lagi. Saya akan coba cepat aja. Nih Pak Surya Fajar. Perkenalan, saya Surya. Nah, melihat perkembangan elemen yang kini terintegrasi dengan tool calling, agentic AI, kita melihat potensi penyerang menggunakan multi-agent AI untuk melakukan automated recon, fuzzy zero day, dan atau evasion WAF, EDR. Sejauh mana perimeter security tradisional masih relevan dan bagaimana kita mendesain arsitektur pertahanan jika penyerangnya memiliki kecepatan adaptif berbasis mekanisme machine learning dalam hitungan milidetik. Jujur, ini pertanyaannya keren banget. Yang ini keren. Iya betul sih emang. Soalnya kami di kampus melakukan yang itu. Jadi kita teknik serangannya sudah otomatis pakai agentic AI sih sebetulnya. Konsekuensi yang terjadi, pertahanannya juga harus pakai gituan. Jadi, tapi ini bukan materi hari ini sih sebetulnya. Salah satunya kita pakai agentic AI buat pertahanan juga sih. Bisa masuk ke sini. Salah satunya buatan teman-teman di Diskominfo Tangerang sih sebetulnya. Masuk ke Ono Center. Ono Center RID. onocenter.or.id. Kemudian kita masuk ke WASU. WASU adalah SOC, Security Operation Center. WASU itu Security Operation Center. Nah, kemudian di bawah sini ada MCP WASU. Ini baru mulai catatannya mulai saya tulis sih. Ini lagi ngoprek, lagi tulis. Ini buatan dari Pak Nur Prabowo Aulia Jati. Ini ada beberapa GitHub, WASU MCP server. Kemudian di sini ada juga banyak lah malware IOC segala macam. Jadi ini Pak Nur Prabowo Aulia Jati dia bikin MCP untuk WASU. Jadi agentic AI juga, tapi untuk pertahanan yang ini. Jadi perangnya antara pentest yang otomatis sama pertahanan yang otomatis sih. Gitu. Jadi ini kita masih ngoprek. Pada dasarnya kita lagi ngoprek nih, belum. Makanya ini masih orek-orekannya masih jelek banget kan tulisannya. Soalnya baru berapa hari yang lalu saya mulai ngumpulin, ngobrol sama Pak Nur, sama teman-teman yang suka ngoprek. Jadi mulai dari sini. Bisa juga teman-teman bisa berkomunikasi dengan Pak Nur Bawono Aulia Jati di tangerangkota.go.id. Ini bisa di email kok beliau. Oke. Jadi kira-kira gitulah. Untuk agentic AI-nya saya lebih banyak pakai Anything LLM, walaupun saya lihat di Open Web UI, Open Web UI juga udah mulai ngomong dengan agentic AI juga sih. Oke, kira-kira gitu. Oke. Itu LLM tadi. Pada hackathon ini karena sifatnya defense,
peserta posisi sebagai breacher, defender, bukan breacher, sebagai defender, sebagai orang yang mempertahankan. Jadi nanti kita datanya berupa data dumping database. Ini stop dulu ya, biar bisa saya kasih lihat lah. Tapi kepaksa saya, ini karena waktu tinggal 20 menit lagi, saya stres nih sebenarnya. Saya udah nyiapin demo, cuman kalau 20 menit nggak sanggup saya demo. 20 menit kayaknya terlalu, ya nah ini cara berpikirnya. Barangkali saya akan kasih lihat cara berpikir dah. Tadi udah saya siapin demo segala macam, cuman dengan kondisi waktunya sempit ternyata nggak mungkin ini kayaknya. Mungkin minta izin Tami, waktunya ditambah dikit ya. Nggak mungkin. Kesempitan ini waktunya. Oke, saya akan logika berpikir kita punya 3 kondisi ya. Data at rest, data in transit, sama data in use. Oke, apa yang terjadi di data at rest? Jadi caranya, jadi untuk ngerti serangannya, tinggal tulis aja di ChatGPT misalnya. Bagaimana cara attacker menyerang data at rest. Data at rest artinya datanya di kondisi di backup atau diapain gitu ya. Jadi kita pengen lihat gimana caranya attacker melakukan serangan data at rest. Oke. Nah, dari situ, dari teknik serangan itu, nanti kita perlu ngembangin ini database yang lagi operasional tadi saya kasih lihat adalah MariaDB ya. Oh, sampai jam 12. Oh, oke. Barusan dibisikin sampai jam 12. Oke. Bisa sampai jam 12 ya. Jadi waktunya agak lowong, kirain cuma sejam. Oke, sampai jam 12, jadi kita masih bisa punya waktu longgar buat demo dan sebagainya. Oke, jadi di data at rest, data sedang disimpan, tidak sedang dikirim melalui jaringan. Jadi dalam database berupa file Excel, PDF, taruh di hard disk dan sebagainya, snapshot VM dan sebagainya. Jadi ini kondisi. Cara menyerangnya adalah curi username, password database. Itu yang paling gampang. Ngelihatnya paling gampang di sini si config PHP. Kalau dia berhasil masuk ke si var www HTML-nya, bisa saya kasih lihat. Oh, tapi di sini nggak ada. Di sini nggak ada itu. Nah, oke, saya akan masuk ke komputer di server di sebelah. Ini 10. Yes. Nah, ini 192.168.010 itu adalah server internet offline. Ini saya lagi, jadi ini server buat di sekolah-sekolah sih sebetulnya, dan ini free. Ya ini saya kasih gambaran aja. Jadi kami di kampus juga bikin hard disk untuk ditaruh di sekolah-sekolah. Dalamnya ada AI, ada e-learning, ada Wikipedia dan sebagainya, dan ini free. Nah, sekarang saya udah masuk ke servernya, sudo su, saya kasih lihat passwordnya, var www HTML. Ini di dalamnya sudah ada beberapa aplikasi, ada Kiwix, ini Kiwix-nya nih, Kiwix, ada Moodle buat e-learning, ada Slim buat perpustakaan digital dan sebagainya. Oke, nah saya akan masuk Moodle. Kalau hacker berhasil masuk ke sini, di sini ada satu file yang penting nih. Di sini ada config PHP. Saya clear dulu layar ya. ls. Nah ini ada filenya yang penting nih, config PHP. Kalau sampai hacker berhasil masuk dan bisa dapetin config PHP-nya, sekarang saya akan lihat config PHP. Kelihatan banget nih. Nah, udah tewas dah. Jadi ngejebolinnya karena dia bisa akses ke config PHP. Kelihatan ini database-nya MariaDB, kemudian database name-nya Moodle, user yang akses namanya Moodle, password-nya Moodle, jebol dah. Jadi kira-kira kayak gitulah teknik ngejebolinnya. Ya jangan sampai itu jebol ya. Oke. Nah yang jadi masalah kalau oke lah itu nggak jebol, cuman kita ngedam si database. Oke. Kalau ini kalau dia nyuri ya, kalau si hackernya nyuri tekniknya gini. Tapi kalau si admin nge-backup data pakai teknik seperti ini, saya akan lakukan backup data nih sekarang ke sini. Atau kita lihat datanya dulu ya, biar kebayang datanya seperti apa. Saya akan masuk ke sini. Oke.
supaya ngerti if config more. Jadi saya ada di sini 192.168.0134 itu server yang buat ngoprek-ngoprek hari inilah ya. Oke, saya akan masuk saya akan masuk SQL -u root -p 123.123.456 karena buat ngoprek doang ya. Show databases, kita bisa lihat ada aplikasi DB, kita akan pakai use aplikasi DB. Oke, kita pakai aplikasi DB-nya sekarang. Kemudian kita coba select. Wah, ini saya ke atasin dulu ya. Misal, saya pengen lihat semua from show tables dulu ya. Tablesnya namanya pelanggan. Tuh, kemudian kita select bintang from pelanggan. Oke, database-nya kayak gini bentuknya. Oke, nah ini kan kita lihat langsung di database-nya. Yang jadi masalah di kita adalah kita harus bisa memproteksi dia, kondisinya sedang bengong kayak gini, atau kondisinya sedang di backup, atau kondisinya sedang dikirim. Jadi ada pertanyaan terus ada yang ngirim. Contoh serangan ke data yang paling sering dilakukan adalah SQL injection. Itu contoh serangannya. Jadi sebetulnya tekniknya kira-kira gini. Jangan sampai kita melakukan SQL injection, kalaupun datanya keluar, hackernya tetap nggak bisa ngapa-ngapain dengan data tadi. Nah, kira-kira logika berpikirnya kayak gitu sih. Seringkali waktu kita melakukan SQL injection, si password itu di-encrypt pakai MD5. Nah, MD5 gampang banget ngejebolinnya. Jadi kira-kira gitu. Gimana caranya kita bisa mengganti MD5, tapi kalau kita melakukan searching di database-nya, tetap cepat searching-nya. Kira-kira kayak gitu sih. Jadi kita harus ngembangin teknik gimana caranya kita bisa mempertahankan si data, tapi performance database-nya nggak ngedrop. Kalau kita select, searching, apa segala macam, tidak ngedrop. Kalau kita lihat kondisi datanya nih, kalau kita lagi lihat ke atas nih datanya, kelihatan datanya nggak ada yang dienkripsi. Jadi database, sebagian besar database, datanya adalah plain text. Jadi teks yang bisa dibaca seperti ini. Ini masalah besar. Karena datanya teks. Ya udah, kalau sampai berhasil masuk ya keluar semua datanya kacau gitu. Jadi ini masalah besarnya sih. Oke, nah kita akan coba untuk ini belum sampai pertahanan ya. Jadi saya kasih lihat masalah-masalah aja di sini. Ini masalah datanya kebuka seperti ini dan kita bisa ngambil data-data tadi dengan mudah. Oke, sekarang saya akan coba sambil baca ini ya. Nah, ini contohnya adalah gimana tekniknya kita melakukan backup. Oke, jadi caranya yang ini adalah kalau kita perhatikan MariaDB dump. Oke, username -u, username-nya apa, -p, passwordnya apa, kita harus masukin 123456 tadi passwordnya. Terus database-nya namanya aplikasi _db, kita masukin SQL-nya. Itu jadi backupan SQL-nya. Bisa juga kita inject, kalau mau, ini inject perlu di demo, nggak usah di demoin ya, SQL injection. Silahkan lihat, kalau waktunya masih panjang bisa, tapi kalau sekarang saya prioritas rendah banget buat SQL injection, soalnya, tapi ini bisa dipraktekin dikit lah, gimana caranya kita bisa melakukan injection pakai perintah-perintah seperti ini ya. Ini perintahnya perintah di PHP gitu ya. Ini kalau ini Python nih, ini Python. Oke, jangan sampai perintah ini bisa tembus ke belakang dan keluar semuanya. Oke, saya akan lakukan ini ya. Saya akan lakukan backup. Jadi saya akan kasih lihat di sini. Saya ambil, klik kanan copy. Saya gedein lah biar enak lihatnya.
Oke, ini udah gede. Sekarang saya paste teknik backupnya. Ini adalah nge-backup database. Jadi kita pakai perintah mariadb -dump. Kemudian username-nya bisa pakai root. Tapi kalau tadi kita lihat dari config-nya, kalau nggak lupa saya, kayaknya root deh. Kalau yang tadi salah, minta maaf, ini kepala ke gabung-gabung. Tadi saya ngelihatnya yang Moodle itu di server buat internet offline buat sekolah-sekolah ya. Nah, ini P minus P saya tambahin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Harusnya nggak boleh. Jadi gini, kalau kita melakukan ini dengan script, sebaiknya dalam script tidak ada password sih sebetulnya. Nah, ini saya lagi, kalau ini sebuah script, ini melanggar apa ya? Melanggar tatanan lah. Dalam tatanan yang ada nggak boleh password dimasukin dalam script. Ini saya lagi masukin password dalam script nih. Soalnya males. Kalau nggak gini dah. Nanti dia akan nanya sih passwordnya. Ini aplikasi DB. Terus ini jangan hasil curian ya, terlalu vulgar. Misalnya ini adalah backupan database. Backupan jangan database. Aplikasi _DB. Dan formatnya SQL. Oke. Kalau format SQL, kita bisa restore ke dalam MariaDB-nya lagi sih. Oke, saya enter, dia nanya password nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, enter. Oke, sekarang kita lihat di situ ada file namanya backupan aplikasi DB. Kalau kita lihat backupan aplikasi DB, langsung kita bisa lihat nih datanya semua. Perhatiin datanya teks semua dan perintah-perintahnya juga teks semua, bisa kita lihat semuanya nih. Nah, yang jadi masalah, ini harus dienkripsi. Kalau ini kondisi backupan dienkripsi ya. Jadi backupan ini harus dienkripsi sih. Nah, ini kondisinya kalau nggak dienkripsi bentuknya kayak gini dan semua orang bisa lihat data-data ini, data-datanya kelihatan semua sih. Oke, kalau kita lihat nih datanya bisa kita pindahin dari CSV juga bisa kalau mau. Jadi saran saya kalau lagi belajar pakai ChatGPT, kerjain ini semua. Misal, ini kan formatnya SQL ya. Bisa nggak kita rubah jadi CSV? Jadi bisa aja sih. Coba. Bentar. Ini banyak banget nih. Ini bentuknya cerita sebagian ya. Coba. Cara backup MariaDB dump ke CSV langsung. Oke. Jadi saya akan backup MariaDB-nya ke CSV langsung. Jadi caranya kayak gini sih. Jadi MariaDB, ini root, data, select, pakai apa sih namanya? Pakai apa sih ini? Regex, regular expression, terus masukin ke CSV. Oke. Nanti kita bisa baca file CSV-nya di Excel. Oke, kita akan coba praktekkan lagi yang ini. Oke, saya ambil, copy. Jadi bisa kita bikin jadi CSV kalau mau ya. Clear layar. Nah, tapi sama kondisinya ya. Harus di encrypt berarti. Jadi teknik proteksinya adalah enkripsi sih sebetulnya. Ini proteksi data at rest namanya. Oke, passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Ups. Oh, salah. Salah. From-nya bukan users. Aplikasi _ salah. Pelanggan. Oke. Jadi tabelnya namanya pelanggan tadi. Oke. Kita coba lihat more users.csv. Nah, ini udah bisa masukin file Excel langsung kalau ini. Oke, bentuknya CSV. Ini ada koma-komanya buat antar kolom, koma, langsung kita masukin ke dalam Excel. Isunya sama, jadi mau formatnya SQL,
move formatnya CSV, isunya sama aja, kita harus nge-encrypt. Ini data at rest ya, harus nge-encrypt. Oke, jadi contoh data at rest ini pada saat backup. Oke, sekarang kita terusin data at rest. Sorry, ini saya akan pelan-pelan ngasih lihat teknik serangannya, prosesnya apa, data at rest, dan teknik serangannya seperti apa. Oke, ini bisa kita lihat. Jadi yang ini adalah backup. Oke, SQL injection. SQL injection, bentar, coba. Teknik bertahan dari serangan cyber AI Prof. Wah, panjang. Teknik bertahan dari serangan cyber AI panjang sih jujur. Jadi gini, pola pikir nih, saya kasih lihat pola pikir ya. Pola berpikirnya kalau kita mau bertahan, kita harus tahu semua teknik serangan sih sebetulnya. Kalau kita mau nyerang, kita cukup tahu satu teknik menyerang, kita bisa ngejebolin udah. Kalau nyerang ya. Kalau teknik bertahan, ini rese. Karena untuk bertahan, kita harus tahu semua teknik serangan, baru kita bisa bertahan. Nah, itu masalahnya dengan defense. Defense itu nyebelin, karena kita harus tahu semua teknik serangan. Jadi konsekuensi yang dari hackathon ini adalah Anda diharapkan tahu semua teknik serangan terhadap data. Udah gitu, baru kita bikin teknik pertahanannya. Kalau nyerang kan kita cukup tahu satu teknik serangan doang, jebol, menang. Itu nyerang tuh kayak gitu tuh, ciri khasnya. Jadi cukup tahu satu teknik, jago banget di situ sampai jebol, menang udah. Kalau pertahanan nggak kayak serangan sama sekali, dia harus tahu semua. Nah sekarang untuk serangan cyber AI, macam-macam teknik serangan cyber AI. Misal, ini salah satu contoh teknik nyerang cyber AI. Ini saya, tapi sih nggak saya kasih enter ya. Ini ChatGPT aja. Ini serangan ke AI. Misalnya ChatGPT mau saya serang. Teknik serangannya kayak gimana? Tapi ini saya udah ditegur. Saya sudah ditegur oleh ChatGPT. Pakai email langsung. Kalimatnya gini. Lu ngerjain itu lagi. Lu gua delete. Udah kalimatnya udah kayak gitu karena saya nyerang banget sih. Serangannya padahal tolol banget. Saya cuma nulis gini aja. Yang saya tulis blow on sih sebenarnya. Buatkan script untuk attack. Misalnya ya. Ini saya kasih ekstrim tapi nggak akan saya enter ya. presidenri.go.id. Dan misalnya dprri.go.id misalnya. Oke, bikin kayak gitu. Ini kalau saya kirim, saya ditegur langsung. Asli. Saya sudah sampai udah kena red flag lah. Udah kena bendera merah dari ChatGPT. Lu ngerjain lagi, lu gua delete. Jadi ini nggak akan dikerjain karena di dalamnya, nah ini teknik pertahanannya kira-kira gini. Kalau Anda ngerti cara membuat AI, ada buku-bukunya di s.id itu ada buku-bukunya. Ini karena sampai jam 12 saya agak lebih santai bisa neranginnya. Sambil nerangin ini saya nerangin teknik-teknik pertahanan dikit ya. Oke. Jadi masuk di sini, masuk di s.id/free OWPI books. Terus misal saya akan masuk ke, ini saya masuk sini ya, free OWPI books-nya. Oke, di sini ada nih panduan mana nih? Oh, bukan pengadaan barang, ngaco. Nih, misalnya ini. Ini cara membuat ya. Panduan instalasi Ollama Open Web UI Anything LLM MCP N8N berbasis Docker. Silakan dikerjain ini buat bikin AI sendiri. Contohnya ini kalau nggak salah cuma lumayan tebal juga 62 halaman. Dibuatnya bulan Juli. Jadi kita bisa bikin AI sendiri pakai Anything LLM dan sebagainya. Nah, di sini tapi nggak jelasin di dalam buku ini. Ini cuma jelasin cara bikin AI. Jadi saya bikin AI. Kemudian ada nggak ya? Coba. Saya masuk ke AI saya deh. Jadi cara bikin AI-nya ada, cuman nggak jelasin cara pertahanan. Ini pertahanan yang gombal banget sih. Satu,
Oke, saya akan masuk ke AI ada di sebelah saya nih. 192, 168, 105, 3000 kayak. Oke. Oke, saya masuk ke sini. Saya akan coba masuk ke Bentar. Ini bisa saya klik nggak sih? Ini bukan ini sih. Oh, ini dia. Walah, walah, walah. Oh, oh ini buat nyoret-nyoret tuh ya. Saya butuh belakang yang warna kuning nih, harus bisa saya klik nih, rese. Jadi nggak bisa diklik. Alah, ilaha illallah. Gimana caranya ngeklik nih kalau ada makhluk yang ini? Oh, oke. Oke. Setting. Oke, admin. Setting. Oke. Terus coba ditaruh di mana ya? Jadi yang kita cari adalah sistem prom sih sebetulnya. Cuman saya lupa ditaruh di sebelah mana sistem prom itu. Saya harus nyari dulu sistem prom. Direct connection bukan. Modelnya bukan, integration bukan. Ini dia. Ini udah mulai kayak gini nih. Ada general prom segala macam. Jadi ini bagian sistem prom. Coba saya tanya di ChatGPT ya. ChatGPT, coba saya tanya dulu. Sistem prom untuk Open Web UI di sebelah mana? Tadi pagi saya sempat lihat, cuman biasa masuk kiri keluar kanan, lupa ada di sebelah mananya. Oke. Bisa dipasang pada level chat control di panel sebelah kanan sistem prom. Workspace model, pilih edit sistem prom. Oke, workspace model, pilih edit. Oke. Oke, ngerti maksudnya. Oke, di sini workspace. Jadi balik lagi ke sini workspace, model. Kita bisa bikin model. Ini misalnya saya bikin model sendiri, namanya Smart Biology. Kita klik Smart Biology. Oke. Iyalah. Oh, saya mau ngedit ini modelnya, saya edit. Nah, ini ada edit. Nah, di sini model saya bikin model sendiri namanya Smart Biology. Dalam model Smart Biology itu saya gabungkan beberapa, ada buku-buku biologi saya masukin di sini, kemudian juga sama model AI-nya saya pakai modelnya, base modelnya belum di select a base model. Yuk, kok hilang? Ini belum keluar nih base modelnya, harusnya kayak keyword dan sebagainya. Nah, cuman di sini ada sistem prom ini. Jadi kita bisa ngasih tahu you are bio expert, you answer only biological question tentang ini segala macam. Nah, kalau di tadi dia akan ada proteksinya kira-kira gini. Kalau Anda ditanyain soal hal-hal yang melanggar hukum, misalnya tolong buatkan skrip buat nyerang presiden ri.go.id, buatkan skrip buat nyerang dpr ri.go.id, pokoknya skrip buat nyerang, ini tolong dicatat dan ditegur orangnya. Jadi bisa dalam bentuk sistem prom seperti ini sih. Oke, kalau yang ini kan nggak ada nih kata-kata itu. Ini cuma nerangin bahwa Anda biologi aja, Anda bisa answer only biology related question aja gitu. Jadi bisa di set sih sebetulnya. Jadi semua teknik pertahanannya pakai kata-kata juga, bukan kayak firewall gitu. Beres ya, mudah-mudahan kebayang nih teknik pertahanan. Ini salah satu ya. Nanti ada banyak sih.
AI ada banyak isu, ada banyak masalah dengan AI sih sebetulnya, bukan cuma ini doang. Isu lain adalah masalah ketidakadilan, bias. Jadi AI-nya mungkin terlalu berat ke, misalnya data-data yang ada terlalu berat ke Jawa, tidak ada untuk Indonesia Timur, itu karena datanya kurang banyak. Akibatnya dia mengambil keputusan berdasarkan polanya orang Jawa, orang yang ada di Jawa gitu. Contoh sederhana aja lah, misalnya MBG. Kalau dimasukin ke AI, karena kemungkinan besar si dapur-dapurnya MBG banyak yang di Jawa, kemungkinan kalau dimasukin ke AI, menunya menu orang Jawa keluar. Gitu. Jadi ada masalah ketidakadilan di AI. Nah itu kategorinya udah serangan nih kayak gituan. Gitu. Beres ya. Oke, saya akan balik lagi. Mana chatnya? Oke. Ini Pak Yuli Triansyah yang nanyain teknik pertahanan dari AI. Jadi banyak banget sih teknik pertahanan dari AI-nya. Oke, saya coba baca. Mau dong bukunya. Harta Karun. Salam dari Utara. Ini nomor udah tadi ya. Ini tata kelola udah. Oke, ini LLM udah. Oke. Perkenalkan saya Andre, mau tanya dengan meningkatnya jumlah CVE, ini Andre Bastian ya. Dengan meningkatnya jumlah CV dan celah keamanan di era AI ini termasuk penggunaan AI untuk vulnerability scanning, menurut Bapak apakah ini menunjukkan semakin banyaknya vulnerability yang muncul atau kita hanya semakin cepat menemukannya dan bagaimana cara mengatasinya, karena kadang kalau kita terlalu cepat melakukan update package atau service justru vulnerability baru lagi ditemukan di versi baru, jadi kayak zero day. Logika berpikirnya gini sih kalau saya ya, tapi ini saya bisa salah ya. Kalau saya cenderungnya gini sih, bener. Jadi bolongan itu, vulnerability itu akan selalu ada. Biasanya jawaban yang paling gampang sih kalau saya akan ngikutin ini minta maaf dulu ya. Ono itu sangat open source banget. Saya open source sekali dan saya kalau udah kayak gitu-gitu saya akan ikut ke komunitas, ngeliat apa yang terjadi di komunitas. Misal, saya pakai web server Apache, saya akan ngeliat kondisi di Apache gitu. Gimana komentar orang-orang komunitas. Jadi bentuknya bukan hanya kita menggantungkan diri ke CVE, tapi kita akan ngeliat obrolan orang di forum, di komunitas, di GitHub dan sebagainya tentang satu hal. Jadi sebelum ngambil keputusan saya survei. Tapi kalau survei itu susah, paling gampang pakai AI, pakai ChatGPT, pakai Grok, pakai Gemini dan sebagainya, survei. Ini kata komunitas seperti apa sih? Jadi CV satu hal, dari berbekal CV ini saya akan ngeliat di komunitas, oke, yang lu kerjain apa nih buat mengatasi CV ini gitu. Soalnya kalau kita harus nyari-nyari kadang-kadang lebih susah. Jadi lebih gampang adalah monitoring apa yang dilakukan komunitas terhadap CV yang ada gitu. Itu apakah di cara ngeholdnya gimana yang paling bijaksana lah, kira-kira kayak gitu. Oke. Jadi saya kasih contoh aja ya buat urusan CV. Wah ini jadi pindah-pindah topik nih ya. Waduh kacau banget ya. Ya pokoknya saya nggak berani pindah topik terlalu jauh sih. Tapi kira-kira gitulah yang urusan CV ya. Oke, ini teknik pertahanan AI tadi. Sekarang saya balik lagi ke urusan yang ini tadi. Ini udah mana tadi? Ini ya. Oke, ini SQL injection. Sekarang SQL injection, caranya SQL injection adalah perlu diterangin nggak sih? Sekarang jam berapa? Oke, saya butuh waktu banyak sih. Jadi SQL injection kalau mau ngelihat silakan lihat video-video saya tentang SQL injection. Tapi pada dasarnya SQL injection itu ada query dari front end, jadi ada user ngasih query, cuman kita inject perintah di dalamnya. Jadi kita kasih perintah apa, misalnya kayak gini-gini ya, kasih perintah kayak gini.
Dia pakai logical lah, query ini tambahin perintah-perintah itu supaya bisa nembus. Dari situ kita bisa lihat di video-video saya tentang SQL injection sih. Cuman pertahanan paling sederhananya ya kita pasang di front end-nya supaya orang nggak ngirim hal-hal yang di luar apa yang, kalau dia nanya username atau dia nanya sesuatu ya nggak bisa dikasih perintah tambahan apa-apa, kira-kira gitu ya. Kita harus tambahin di depan front end-nya tuh gitu. Nah, ini yang ketiga, mencuri file. Ini masih di urusan ini ya, masih di urusan data at rest. Oke, mencuri file database langsung. Ini tadi ada file SQL, ada volume Docker juga bisa keambil, ada file SQLite bisa keambil. Jadi walaupun database tidak aktif, data bisa dibaca secara offline apabila tidak dienkripsi. Konsekuensi dari sini adalah solusinya sebenarnya sederhana sih, enkripsi. Oke, cuman enkripsinya bakal seru karena kita butuh enkripsi dekripsi pakai kayak GNU PG kayak gitu-gitu sih. Jadi kita perlu enkripsinya level-level GNU PG. Itu teknik pertahanan lah ya. Jadi perlu enkripsi sederhananya, salah satunya pakai GNU PG. Kalau ini contohnya dia pakai LUKS, LUKS, bisa juga dienkripsi. Ini sama aja, curi backup. Oke, berupa satu file disimpan lama, tidak dienkripsi, diletakkan di NAS atau bucket, salah konfigurasi. Nih, jujur, saya dulu sempat berbaik hati supaya Wikipedia-nya bisa Wikipedia, saya kan nulis Wikipedia ya. Berbaik hati supaya Wikipedia-nya bisa replikasi di server lain. Database backup-annya saya buka ke publik. Cuman nyebelin ternyata orang-orang pada mengeksploitasi. Aduh, aing mah. Maksudnya baik, ternyata orang susah ya. Jadi akhirnya saya buangin semua tuh. Jadi ya maksud saya tadinya gitu supaya kan saya punya Wikipedia yang ini ya, yang onocenter org/wiki. Ini database-nya sempat saya buka sih backup-annya. Maksudnya biar orang-orang bisa ngopi, ternyata disalahgunakan. Sakit hati juga sih sebetulnya. Jadi kita ternyata nggak bisa berbaik hati karena tidak semua orang baik hatinya ternyata. Ada juga yang jahat-jahat. Ya saya belajar banyak lah dari situ, jadi nggak bisa kita baik hati terus ternyata. Oke, ini masih sama aja. Oke, kita coba lihat yang lain. Wah, ini udah teknik serangan. Jadi dia contoh paling blow on-nya, contoh globalnya adalah pakai PHP MyAdmin. Jadi gini. Kalau teman-teman pernah instalasi Apache, misalnya LAMP atau WAMP atau apa itu, seringkali konfigurasi database MySQL-nya pakai PHP MyAdmin bisa diakses lewat web. Iya nggak apa-apa sih, bagus. Untuk pemula, untuk belajar oke. Cuman yang jadi masalah, anak-anak yang lagi belajar ini nanti lulus, anak SMK gitu ya lulus, terus dengan kondisi masih SMK, baru lulus SMK aja, terus dapat kerjaan nih, bikin website, punya Pemda mana atau punya kementerian Pemda barangkali ya, Pemkot mana, terutama di daerah Indonesia Timur barangkali ya. Ya dengan SDM yang baru lulus SMK, pengetahuannya masih terbatas, install-lah dia LAMP dan sebagainya lengkap dengan PHP MyAdmin-nya lewat web. Ya udah, hackernya masuk lewat situ. Jadi ini, oke. Jadi kalau ini udah teknik pertahanan ya, bukan teknik serangan ke data ya. Ini ada salah konfigurasi di penyimpanan cloud juga bisa. Seringkali kita berpikir cloud itu aman, nggak juga sih. Tergantung kita cara naro ininya key-nya. Yang ini di sini ada keyword yang agak bikin pusing, ada rotasi kunci. Jadi nanti key-nya bisa berotasi. Ada software yang bisa melakukan rotasi kunci dan sebagainya juga sih. Jadi contohnya adalah OpenBow. Oke, ini cerita doang ya. Yang lain adalah ransomware.
Ini agak menyebalkan dari sisi ransomware, karena ransomware ini serangan ya. Ransomware itu yang nyebelinnya, atau saya kasih lihat slide-nya punya Mas Girindro. Coba saya masuk cyber security. Oke, Ran Simulator Attack. Oh, jangan yang ini. Yang ini. Oke. Ini karyanya teman-teman Cyber Army. Biar kelihatan namanya ransomware seperti apa. Jadi dia masuk ke Ran Simulator. Apa ya? Lupa dotnya. Ran Simulator. Ini dia, .com ternyata. Jadi ada ransomware simulator, oke, buat kita bisa ngerasain bagaimana ransomware itu menyerang. Ada ransomware simulator ini. Nah, ini saya akan ceritain dikit dari slide-nya punya Girindro, Cyber Army, bagaimana sebuah ransomware menyerang, gitu ya. Dan kalau sampai kena serangan ransomware, data kita hilang. Oke. Kalau datanya sudah dienkripsi segala macam, agak selamat. Tapi kalau data backup-nya .sql atau .csv biasa, nggak selamat sih sebetulnya, hilang. Jadi kalau sampai ini di Ran Simulator ya. Tapi ransomware benar ya, kira-kira cara kerjanya ya kira-kira nggak beda jauh dari sini juga sih. Jadi di Ran Simulator kita bisa mensimulasikan ransomware, kita bisa lepaskan ransomware ini di jaringan punya kantor, kemudian dilepasin, udah gitu ini contohnya ada 2 komputer yang kena, satu di Sumatera, satu di Jawa lah, kira-kira kayak gitu. Nah, nanti di Ran Simulator bisa ngelihat hardware ID-nya apa, public IP address-nya berapa, sistem operasinya apa, hostname-nya apa, segala macam, dan ini state-nya. State filenya, kondisinya, state si komputernya kayak gimana. Ini tulisannya encrypted. Ada satu yang uploading. Nah, ini yang masalah nih. Jadi sebelum di encrypted, sebetulnya ransomware itu bisa melakukan pemindahan data atau extortion. Jadi datanya dipindah dari komputer kita ke si hackernya. Jadi sebelum di encrypt, ransomware yang modern, yang baru-baru itu rata-rata melakukan uploading data juga. Jadi sebelum di-encrypt, data di-upload. Kemudian data ke-encrypt, udah gitu si ransomware akan ngomong ke kita, tolong bayar ransom. Oke, kalau udah bayar ransom, nanti dikasih key-nya sama hackernya, kita bisa buka data kita lagi. Padahal datanya sudah di-upload, jadi kita percuma aja kita bayar. Gitu. Jadi solusinya ransomware adalah ya jangan sampai ransomware-nya keinstall, masuk. Yang kedua harus punya backup sih. Sebenarnya bayar udah bukan solusi sih sekarang. Karena udah percuma kita bayar orang, datanya si hacker udah punya juga, terus nanti datanya bisa dijual di dark web kayak yang tadi. Tuh. Oke. Jadi ini ada yang masalah besarnya, yang ini orang jarang yang tahu nih, uploading ini data. Jadi datanya akan diupload. Gitu. Konsekuensinya kita harus mempertahankan datanya, walaupun kondisinya lepas di-upload, pas dibuka sama hackernya, nggak bisa diapain tuh data, karena di-encrypt. Jadi kita harus pada posisi bikin pertahanan yang seperti itu. Jadi waktu bikin pertahanan, jangan pernah berasumsi bahwa pertahanan kita kuat banget, nggak ada hacker satupun yang bisa masuk. Jadi harus berasumsi, oke, ini kalau hacker masuk, data diambil, tetap nggak masalah. Datanya tetap nggak kebuka. Itu harus pola pikirnya seperti itu kira-kira. Oke. Nah, ini tampilan layarnya pada saat uploading. Ini kelihatan ada uploading terus encrypt. Habis upload, encrypt. Kalau udah berhasil, ini berhasil. Nah, ini ada ini data udah pindah, ada di si hackernya. Hacker bisa lihat data-datanya, ini data-datanya bisa dilihat sama hackernya. Oke. Kemudian dia bisa ngapa-ngapain sih. Ini datanya ini ada dokumen nda.doc, file rahasia.txt apa, ini bisa dibaca-baca sih datanya sama hackernya. Oke. Kira-kira kayak gitulah.
Jadi ransomware kayak gitu sih. Ngeri, asli ngeri banget. Ransomware, jangan sampai dah. Oke, ini udah, ransomware udah. Sekarang kita terusin. Serangan orang dalam, ada pegawai, vendor, administrator, mantan pegawai, dapat menyalahgunakan akses sah untuk explore tabel pelanggan, nyalin file ke USB, ngunggah data dari ke penyimpanan yang pribadi, ngubah atau masuk catatan, mengambil backup sebelum keluar dari organisasi. Ini jujur dulu ya. Ini jujur di sini. Ini parah. Sering. Ini minta maaf, mohon maaf nih. Ngomongnya gimana ya? Nggak enak ya sebenarnya ngomong. Jadi minta maaf aja. Banyak teman-teman di pemerintahan mengkontrakkan proses pembuatan aplikasi dan sebagainya itu ke pihak ketiga. Sah sih, dari situ sah-sah aja. Terus ada NDA segala macam, jadi sah juga. Cuman ya mungkin kalau perintah plat merah itu masih data nilai duitnya mungkin nggak terlalu kali ya. Yang parah kalau itu adalah bank plat merah, pakai pihak ketiga. Ya sudah, bayangkan ini bank. Ini kontraktornya udah selesai segala macam. Nah, kita harus bisa menjamin bahwa waktu si aplikasi dilepas dari kontraktornya ke konsultannya ke pihak ke banknya tadi, si konsultannya lepas semuanya, nggak bisa masuk ke dalam. Pakai doa, mudah-mudahan iya. Ini ada beberapa teman saya yang melakukan forensik, ada kejadian gitu, dilakukan forensik, ternyata yang melakukannya adalah konsultan yang tadi. Jadi walaupun kelihatannya dia udah ngasih semuanya, dia bisa bikin backdoor di sistemnya sana. Nah itu, ini yang parahnya sih. Jadi pernah jadi orang dalam. Jadi serangannya bukan orang dalam sih, serangan dari mantan orang dalam gitu. Ini kan ada mantan pegawai gitu, ada mantan ordal, mantan konsultan dan sebagainya gitu. Jadi itu masalah. Pencurian kunci enkripsi, kalau ini ada data yang dienkripsi, key-nya ditaruh sebelah-sebelahan ya, tewas. Cuman kadang-kadang kita sering kayak gitu juga ya, soalnya kan kalau nggak puyeng. Ini jujur nih kejadian sih. Ini di aparat TNI lah. Ini aparat TNI ya. Jadi mereka berusaha ini bukan data jebol, nggak. Ini datanya bukan jebol. Yang jadi masalah kuncinya hilang. Asli. Ini kuncinya hilang. Data kagak jebol, kunci hilang. Jadi teman-teman di TNI itu waktu itu saya nggak akan nyebutin satuannya ya. Jadi mereka bikin server dan udah gitu waktu buat server hard disknya di-encrypt. Aman dong. Iya aman, hard disk di-encrypt. Nggak bisa diakses tuh semuanya. Kecuali kita punya key-nya. Nah, yang jadi masalah, orang yang encrypt-nya kan udah selesai nih. Kalau TNI kan perputaran personilnya lumayan cepat ya. Setahun pindah, 2 tahun pindah gitu ya. Ya, ini bayangkan nih server sudah di-encrypt, personilnya pindah nih, ganti sama orang lain nih. Kondisi di-encrypt nih. Terus dia mau akses dong, nggak dikasih key-nya kan. Pusing. Terus nanya ke saya, Pono, ini buka encryptannya gimana? Waduh, nggak bisa, nggak sanggup saya buka encryptan, nyerah. Jadi ada masalah gitu, pakai kunci masalah juga. Oke. Kadang kunci bisa bocor di .env. Nih, kalau kita, ini saya kasih lihat contohnya ya, .environment ya. Saya kasih lihat contohnya aja. Ini kalau ada hacker berhasil kalau ini server demo saya sih. Oke, saya akan masuk ke server demo saya. Clear layar. Oke, saya gedein biar ada enak. Tuh, agak. Oke. SSH 192.168 berapa tuh? 105 kalau nggak salah. Berapa nih? 105, ya. Oke. Ini masuk ke server AI saya tadi.
Oke, palsu. Oh, bukan di sini berarti. App. Oke, dia. AI attack. Oke. Ini saya akan baca Docker Compose ya buat ya YML. Ini buat instalasi AI sih. Olama dan teman-temannya saya install pakai Docker Compose biar gampang. Oke, coba lihat. Ada passwordnya nggak? Saya suka gombah. Oops, sorry. Oke. Nih, saya kasih lihat masalahnya. Oke. Ini kelihatan. Web UI secret key-nya ada di sini, Open Web UI secret key, generic time zone-nya ada di sini. Bentuknya variabel dia. Jadi di YML-nya nggak ada. YML-nya nggak keluar nih, ada Postgres user, Postgres password segala macam. Ada di manakah itu? ls nggak kelihatan filenya. Coba saya cek ini dia. Nah, ada .envelope more. Keluar semua password. Passwordnya sih gampang sih, cuman key encryption-nya panjang, oke, tapi kebuka gitu. Jadi kalau kita sampai berhasil masuk environment-nya, env-nya, ini tulisnya pakai dot ya, supaya nggak bisa dibaca maksudnya ya. Temen kalau kita yang bikin ya tahu filenya gue taruh di mana, ya udah bisa kelihatan lah gitu. Ini kelihatan key-nya apa, ini key-nya ya karena ini buat demo doang sih ya. Jadi key-nya gampang banget sih sebetulnya. Gitu. Jadi jangan sampai .environment-nya jebol karena datanya semua akan jebol dari situ. Jadi jangan sampai ditaruh di source code, taruh log, shell history, backup. Ini history juga bisa kelihatan sih. Oke, yang lain adalah serangan fisik ke media bekas. Oke, ini ngomongnya gampang. Teknik serangannya adalah, ini teknik serangan yang benar-benar dikerjain ya. Teknik serangannya adalah contoh real. Teknik serangannya kalau nggak salah di Singapura nih kemarin. Jadi hackernya beli printer yang level-level printer corporate ya, yang bisa ngeprint banyak banget itu. Dan ini printernya bekas bank. Jadi di printer-printer yang level yang kayak gitu, yang bekas bank tadi, si printernya ada hard disknya, jadi semua yang mau di print ditaruh di hard disk, buat antriannya ada di hard disk, jadi file-filenya dikirim lewat jaringan, taruh di hard disk, kemudian nanti akan di print satu-satu dari hard disk. Ya sudah, si hacker beli printer bekas, murah, yang diambil bukan printernya sebetulnya, hard disknya diambil dan dianalisa dari hard disk, dapat. Ini bayangkan bank, ya game, kita dapat macam-macam lah di situ gitu. Terus ya ini jadi untuk at rest solusinya adalah full encryption disk kalau bisa sih. Oke, itu at rest. Oke, sekarang kita lanjut ya. Ini kalau saya tutup dulu gimana? Oops. Saya buka lagi ya, browser. Oke, kita masuk ke ChatGPT. Tadi at rest. Sekarang kita akan naik kelas lagi yang in use atau in transit dulu ya. Jadi at rest tadi enkripsi, seluruh file di encrypt. Sekarang cara attack data in use. Oke. Jangan in use, salah. In use lebih susah soalnya. Bentar, salah soal. In use susah. ChatGPT in transit. Cara attack data in transit. Cuman itu yang data at rest tetap harus kita kerjain ya. Jadi
mau nggak mau data pasti ada address-nya. Jadi kita pasti ada proses backup apa segala macam, dan itu harus diamanin semuanya. Jadi mau nggak mau ya udah. Nah, oke. Sekarang in transit, datanya sedang dikirim. Oke. Dari browser ke server, dari aplikasi ke database, telepon, VoIP ke PABX dan sebagainya nih. Ini yang data dalam perjalanan ya. Yang paling nyebelin adalah namanya paket sniffing. Kita bisa sniff. Oke. Yang agak gombal adalah man in the middle attack. Jadi ini agak gombal. Penyerang akan ada di tengah dan dia akan nipu. Ini penyerangnya, dia akan nipu dua-dua, kiri kanan ditipu sih sebenarnya. Korban ditipu, router sama servernya akan ditipu juga. Makanya ARP spoofing. Kalau mau tahu teknik serangannya, ada di sini. Center ORID/wiki. Saya akan masuk MITM. Man in the middle attack ini serangan paling lumayan mengerikan sih sebetulnya. Secara umum tekniknya bisa dibaca di konsep disederhanakan yang ini. Paling gampang kalau mau ngelihat secara umum globalnya ya. Jadi kalau kita lihat secara global, yang normal adalah misalnya kita di balik firewall di di LAN, di WiFi lokal, di kafe atau di kantor atau di mana, kita pakai WiFi atau pakai apa, kemudian connect ke router, terus masuk ke internet. Nah, yang seru di sini adalah ini ada hacker di tengah nih, man in the middle-nya. Dia akan nipu ke korban, dia akan bilang saya adalah router. Dia akan nipu ke router, ngasih tahu adalah saya adalah si korban. Jadi kedua-duanya ditipu sih sebetulnya. Oke. Ini waktu itu yang ngajarin saya pertama kali Gildas sih. Gildas tuh dari Security ya, kalau mau tahu ini saya kasih lihat security.id. Jadi tadinya kita pengen Pak Gildas sama teman-temannya bisa jadi juri, cuman sibuknya setengah mati. Aduh ampun dah, nyerah dah. Jadi teman Gildas waktu itu Security dan dia ngajarin saya pertama kali buat teknik melakukan man in the middle attack-nya. Waktu ngedemoin, karena mereka memang melakukan hal itu ke dunia perbankan. Dan yang dia serang waktu itu salah satu bank swasta. Kemudian jadi dia nipu ke banknya ini. Dia bilang dia adalah, jadi ini usernya lagi nge-browse pakai internet banking ke bank sana, kemudian dia intercept di tengah sini, dia tipu kiri kanan dua-duanya, si banknya ini ditipu. Jadi banknya ngelihat Gildas sebagai korban, korbannya ngelihat Gildas sebagai bank gitu, jadi ketipu dua-duanya. Nah terus ini cerita dalam bahasa manusianya, tapi abis ini saya kasih lihat ininya lah, komen-komennya kayak gimana. Jadi waktu pakai bahasa manusianya, yang normal kan gini, user akan masuk ke internet banking, kemudian dia login dan sebagainya, nanti internet banking akan ngasih halaman depannya ke user, terus user bisa melakukan operasi perbankan, kira-kira gitu. Nah, karena ada makhluk ini di tengah, jadi dia ketipu nih, jadi dia tidak langsung ke router, ke internet, enggak. Si paketnya dikirim sama korban masuk ke attacker, kemudian lewat attacker dikirimin ke sebelah sono. Jadi lewat sini. Jadi ada proxy-nya sih sebetulnya. Dia bikin proxy. Nah, udah gitu, di proxy-nya kita bisa ngelihat paket yang dikirim. Ya udah, karena dia mau login ya kita kirim aja ke sana buat login. Kemudian dari banknya pas mau masuk, dia ngirimnya ke MAC address-nya si attacker, bukan ke MAC address-nya korban. Ya udah dia kirim ke sini. Oh, ini ada halaman pertama datang dari bank tadi. Sebelum dikirimin ke korban sama hackernya, ini Gildas waktu itu nyolek saya, ini ada yang lagi ini ya, ada yang lagi apa transaksi nih. Oke, terus
ditahan itu paketnya dari banknya, ditahan di sini, ditambahin kata-kata sebelum dikirimin ke korban. Kata-katanya gini, kami sedang melakukan maintenance account. Mohon masukin password Anda. Dimasukin sama orangnya. Jadi kita dapat password tambahan. Oke. Ya udah, kan si banknya nggak tahu bahwa yang benernya yang korban ini bukan attacker. Tapi karena ditipu, si routernya selalu ngirimnya ke sini, bukan ke korban. Akibatnya kita bisa masuk ke sana, kita bisa ngelihat sisa saldonya berapa segala macam, ditransfer duit pakai password yang dikirim yang kedua, ketransfer duitnya. Bener, duitnya ketransfer, parah gitu. Jadi tekniknya MITM ngeri banget karena kita bisa ngelihat passwordnya orang walaupun pakai HTTPS, passwordnya kelihatan sih sebetulnya. Oke. Teknik serangannya ada di sini, ada MITM proxy, ada ARP spoof. Untuk spoofnya, untuk nipunya di sini tekniknya pakai perintah kita install dsniff, kemudian kita melakukan perintah seperti ini, ARP spoof minus t target sama gateway-nya. Udah ketipu dua-duanya langsung. Oke. Nah, kalau kita pengen dapetin password dan sebagainya, kita jalanin MITM proxy ini. Cuman ini ada masalah di sertifikat. Sayangnya banyak usernya tidak, ya kalau misalnya kita ada error gitu kan langsung next aja ya. Ya sudah, jebol. Itu. Ini waktu itu saya bisa asli pakai MITM proxy gitu, mau transferan SSL insecure, saya bisa dapetin passwordnya orang. Asli, dapet walaupun dia pakai HTTPS. Ya udah, kita masuk, data diambilin semua. Itu. Jadi datanya bisa diambil semua. Konsekuensi dari situ adalah ya kita sebagai programmer yang berusaha mengamankan data, kita harus berusaha supaya walaupun data keambil, data tetap aman. Itu. Ini datanya, kalau ini in transit ya datanya. Teknik security-nya sih sebetulnya HTTPS. Jadi TLS lah, Transport Layer Security lah. Ya mudah-mudahan kita bisa, TLS-nya bisa dua arah. Soalnya TLS yang ada HTTPS itu satu arah sih sebetulnya. Jadi itu bikin masalah sih sebetulnya. Oke. Coba. Oke. Yang lain lagi adalah Evil Twin. Jadi bikin free wifi di kampus yang namanya seperti kampus, padahal dimasukin ke tadi MITM tadi. Ini bisa. Ini terus bisa juga DNS spoofing. Kita bikin pura-pura domain www klik BCA, tapi kliknya ini zaman dulu banget ya. Kliknya bukan pakai klik tapi apa gitu. Jadi domainnya palsu, di salah kata satu aja. Ini kadang-kadang bisa berhasil DNS spoofing. Terus kita bisa downgrade TLS. Oke. Terus session hijacking, kita nyuri cookie, token session, kemudian masuk sebagai korban tanpa perlu tahu passwordnya, karena kita dapetin cookie dari trafficnya. Oke. Ini kalau bisa kasih lihat nih. Ini udah jam segini, ngeri. Kalau replay attack tuh kira-kira gini, replay attack. Ini bentuknya cerita ya. Replay attack kira-kira gini lah. Kita mau ngejebolin enkripsinya WiFi atau enkripsi sesuatu lah. Jadi caranya adalah, ini contoh yang sering kita kerjain yang replay attack tuh yang WiFi sih. Jadi kita pengen ngejebolin enkripsinya WiFi. Caranya adalah kita monitoring WiFi. Oke, WiFi ini di-encrypt pakai password sesuatu, tapi kita tidak tahu passwordnya. Jadi kita tangkepin paket-paketnya. Kemudian kita berusaha jebolin paket-paket ini dengan berbagai password yang kita tahu. Cuman yang jadi masalah, proses autentikasi password ini hanya terjadi pada saat user mau login ke WiFi aja. Gimana caranya user sering-sering dibikin supaya sering login ke WiFi? Caranya kita tipu tuh user, atau kita tipu WiFi-nya, ngasih tahu bahwa user ini log off. Jadi kita bisa bikin paket buat ngasih tahu log off. Jadi log off ditangkap, terus usernya berusaha login, ditangkap.
terus kita bikin log off lagi, terus user berusaha login, tangkap lagi. Jadi semua usaha loginnya ditangkap semua. Jadi yang buat disconnect wifi-nya, kita bisa pakai Arduino kayak gitu-gitu sih. Jadi bisa pakai Arduino, terus kita tangkepin semua paketnya pakai Kali Linux, kemudian kita bisa ngejebolin sih. Jadi replay itu di replay nanti semua hasil tangkapannya kita replay, kemudian kita cobain password apa aja yang buat berusaha ngejebolin tadi. Itu replay ya. Nah, sertifikat palsu itu tadi yang di MITM kita perlu sertifikat palsu juga sih. Nah, ini contoh demonya lah. Contoh demo yang amannya di lab. Jadi kita bisa bikin sendiri HTTP server pakai Python, caranya kayak gini. Kemudian kita bisa jebolin. Nah, pencegahannya pakai HTTPS, TLS 1.2 atau 1.3. Jangan pernah pakai HTTP, Telnet, FTP, protokol plaintext yang lain. Selalu gunakan untuk transfer file apa segala macam pakai secure shell atau secure FTP. Gantiin Telnet sama FTP di sini. Jadi semua HTTP pindah ke HTTPS, jangan abaikan peringatan sertifikat. Jujur, ini yang bikin MITM jebol ada abaikan peringatan sertifikat. Jadi kejadiannya gini, waktu itu saya sama Gildas sih yang cerita ke saya. Dia lagi pentest lah, evaluasi keamanan sebuah bank. Kemudian dia nelpon, iseng. Kan kita sering dapat kayak gini ya, untrusted. Untrusted site kayak gitu ya. Coba kita lihat gambarnya. Ini keluar gambar-gambar seperti ini kan ya. Ini situsnya tidak bisa dipercaya. Nah, terus dia iseng nelpon ke customer service di bank yang lagi di pentest nih. Mbak, saya dapat ini nih untrusted reported attack page atau untrusted apalah. Terus apa yang harus saya kerjakan nih? Kalau kita klik di sini biasanya ada continue. Oh, ini nggak ada continue. Oh, ini ignore this warning. Terus ini ada kalimatnya gini, report process attack, ada get me out of here. Why was this page blocked? Ada ignore this page. Nanti si customer service-nya ngomongnya gini, klik yang itu aja Pak, yang ignore this warning. Ya diklik lah ignore, ya udah kena tuh, MITM-nya kena gara-gara kayak gituan sih. Gitu. Jadi kita prosedur juga perlu kita tes sih sebetulnya. Oke, beres ya. Oke, ini kalau yang in transit. Jadi kalau saya ulang lagi, tadi yang untuk apa sih namanya, address, enkripsi, in transit itu enkripsi juga, tapi TLS. Jadi HTTPS dan teman-temannya. Mudah-mudahan ngerti bahwa itu nggak boleh sembarangan. Jangan di-ignore gitu. Oke, sekarang saya akan naik kelas lagi. Bagaimana? Ini paling susah ini. Jadi cuman waktunya tinggal 15 menit. Gue nggak tahu bisa nggak ya. Cara attack data in use. Jadi ingat tadi ya, ada data address tuh backup, udah berhenti nggak dipakai. Ada data in transit lagi dikirim, sekarang data in use. Oke, bagaimana cara attack data in use? Oke, yang ini paling sophisticated, ini paling susah nih. Cuman waktu tinggal 15 menit, stres gue. Nah, serangan terhadap data in use adalah serangan ketika data sedang aktif diproses di CPU aplikasi atau database. Ada konsekuensinya, datanya berbentuk plain text, adanya di RAM, di memori. Jadi kita nyerangnya ke memori sih. Oke lah, datanya di filenya di encrypt. Tapi kalau udah dalam memori, udah kondisinya udah plain text sih, bisa dibaca. Nah, ini yang seru nih urusannya. Ini karena makhluknya ini nih. Jadi yang data in use kita nyerangnya plain text, konsekuensinya kita masuk ke dalam ininya si server, kita bisa ngeliat memorinya dia gitu.
Jadi tekniknya adalah kalau kalau kita di web kan ada web scraping ya, ini ada memory scraping. Terus proses memori memori bisa di dump. Terus kita kredensial bisa di dumping, terus kita bisa inject juga, SQL injection apa segala macam, code injection. Ini input-inputnya. Terus ada debugging proses attachment, penyerang punya izin cukup memasang debugger di proses aktif, baca variabel, ngubah alur eksekusi, mengambil kunci kriptografi. Ini yang paling ngeri yang in use. Ini tekniknya susah, nggak gampang asli. Yang lain lebih gampang, yang ini paling susah. Karena kita main dengan server, memorinya dia kita lihat, prosesornya. Terus yang ini ada lagi abuse API, tidak mengebobol enkripsi tapi menggunakan fungsi aplikasi secara tidak sah. Misalnya mengambil seluruh data melalui API dan akun yang telah dicuri. Jadi mainnya di API. Oke, main API. Jujur, kemarin ada salah satu mahasiswa kami di ITTS yang melakukan ini sih, bukan nyerang ya, dia buat menganalisa anomali di traffic API. Jadi memang ada. Ya API kan memang dibuka ya supaya database bisa ngomong, jadi mesin sama mesin bisa ngomong satu sama lain lewatnya API. Cuman hackernya juga lewat API. Dan kita kepaksa harus bikin tool buat monitoring API ini sih. Cuman kita nanti hackathonnya bukan ke arah yang ini ya. Hackathonnya ngarah ke arah gimana caranya kita ngamanin datanya dengan tipe-tipe serangan ini tadi. Okay. Side channel attack lewat cache CPU, pola akses memori, dan sebagainya. Kemudian mana lagi? Ini administrator, insider, terus swap, crash, dump, log leakage. Ini data dari RAM secara tidak sadar berpindah ke swap, core dump, temporary file, tracing, log aplikasi. Ini bisa dilihatnya di swap, core dump, dan sebagainya. Oke, juga bisa juga screen capture dan keylogger. Ini yang mungkin yang sering dilakukan di warnet yang inilah ya, keylogging ya. Nah, ini buat demonya, ini ngoding banget. Oke. Ini enggak, ini cuman dapetin password. Saya pengennya ada yang kemarin ada yang bisa langsung. Oh, stop. Oke. Coba sekarang saya kasih perintahnya beda ya. Coba sebelum masuk saya akan coba lihat ada pertanyaan lagi nggak ya. Ini CVE. Kalau sebagai orang dalam Defender, cari tahu arsitekturnya harus di breaching dulu atau di invoke. Ini tergantung sebagai ini tergantung ini ya, biasanya ini sebenarnya kategorinya sudah kategori kalau kita ordal yang mau mempertahankan sistem ya. Seringkali arsitekturnya kita dikasih tahu atau kita tahu sih dari dokumen-dokumen yang ada. Jadi dalam proses PDCA, plan, do, check, act, siklus ISO 27001, plan, do, check, act, itu si arsitekturnya kebuka buat kita yang melakukan pertahanan gitu. Jadi itu kebuka biasanya. Beda sama hacking ya. Kalau pentest itu ada yang black hat, ada yang white hat, ada yang kayak gitu-gitunya ya. Tapi kalau kita bertahan biasanya dikasih tahu sih. Gitu. Cuman untuk hackathon yang ini Anda sebenarnya bisa ngarang arsitektur. Karena kita kemungkinan besar Anda bisa ngarang arsitektur sih. Arsitektur perbaikan segala macam bisa dikarang. Jadi nanti bentuknya kita mempertahankan
nambahin perintah apa ke sistem atau kasih perintah SQL kayak gimana supaya kita bisa encrypt si datanya tadi. Mau data in transit, data at rest, data in use, di encryptnya kayak gimana, dan kita nggak masalah. Jadi di encryptnya kayak gimana supaya proses ini semua jadi bagus. Nah, kalau misalnya arsitektur yang Anda belum mumpuni, kita bisa menyarankan arsitektur sih. Kalau buat hackathonnya ya, kira-kira kayak gitu. Oke. Kalau konsepnya bikin zero exposure gimana? Diuji untuk mengamankan data. Iya itu teruji enggak untuk jujurnya kita terbuka sih sebetulnya. Jadi ini pilihan Anda sebagai apa ya? Kalau peserta hackathon itu pilihan. Anda boleh mengusulkan arsitektur yang mana, teknik yang mana, bisa diusulin sih. Jadi misalnya gini kalimatnya. Oke, saya pengen pakai teknik ini buat mempertahankannya karena dia aman untuk framework ini atau teknik serangan ini atau framework ini dia aman. Jadi peserta hackathon bisa nyaranin kayak gitu. Tuh. Jadi itu sah-sah aja sih. Oke. Prinsipnya semua inbound port ke server ditutup. Ups, oke. Jadi nggak ada objek untuk dijebol ke server. Semua data dikirim ke broker, langsung di forward ke user sebagai reply lewat koneksi outbound. Wow. Oke. Keren. Ini keren. Ya. Ini keren. Ini bagus sih. Itu bisa diusulin ya. Itu sebagai tapi ini juri lagi terkagum-kagum. Oke banget sih. Cuman kemungkinan arsitektur yang dipakai belum sampai level yang ini. Kemungkinan. Jadi ini Anda bisa berupa usul. Gitu. Sampai sore pun oke. Tega lu. Pak John. Oke. Saya bisa ikut webinar rutin setiap Sabtu. Enggak, webinarnya cuma ada 4. Jadi webinar nanti ada 4. Kalau di ITTS webinarnya kebetulan hari Jumat. Banyaknya hari Jumat jam 5, jam 4 atau jam 5 sore lah. Kira-kira kayak gitu. Oke. Jadi kalau yang di ITTS sendiri kita hari Jumat. Kalau yang ini ada beberapa tanggal tadi Pak Rizal udah bilangin ada beberapa tanggal. Nanti tolong dimonitoring di Ono Center Internasional tanggal-tanggal webinarnya minimal kalau bisa Anda ikut paling enggak 2 gitu. Cuman kalau emang pengen ada webinar rutin hari Sabtu, oke aja nanti ya kita bisa bikin rutin sih. Di luar hackathon sih maksudnya. Bukan jadi bagian dari hackathon. Oke aja sih. Ini ada Tami, ada Feby. Ini usulan Tami, Feby ada webinar rutin tiap Sabtu. Oke aja sih saya sih, nggak masalah. Cuman yang pasti di ITTS sendiri ada webinar tiap hari Jumat sore jam 4 atau jam 5. Gitu. Ada link absensi Nah, absensinya ada nggak ya? Belum dibikin ya? Ada link absensi tadi di atas Oh sudah ada, ada. boleh di. Posting lagi deh, lagi. Tam, Boleh. posting lagi. Iya, oke. Ini saya upload ulang ya. Oke, terima kasih Tam. Oke. Hackathonnya justru lebih sulit daripada hackathon kebanyakan karena harus tahu 2 kerja. Emang. Minta maaf ya, hackathonnya lebih susah daripada hackathon yang normal. Hackathon normal kita biasanya sudah nyiapin benteng, lu jebolin tuh benteng. Kalau ini sekarang kebalik. Ini ada file, kondisi udah plain text, gampang dijebolin, lu kuatin tuh file. Nah, gitu kira-kira. Jauh lebih susah emang. Tapi tadi ada bocoran bagus banget tuh, keren banget tuh. Yang di atas tadi ya. Oke, saya baca lagi. Untuk menjaga SQL injection, apakah cukup mengganti plain text dengan yang lainnya? Misalnya saya pakai injection sama dengan var SQL select. Kayaknya perlu regex deh. Regular expression. Ini kayak regular expression sih. Ini kayak regex sih. Jadi kemarin
ini jujur ya, ada salah satu dosen di TTS namanya Pak Dimas Arno. Dia tadinya hampir jadi juri, ternyata sibuk banget nggak bisa, dan dia bikin regex sih. Dia bentuknya regex, taruh di front end sebelum SQL injection-nya masuk gitu. Jadi dia regular expression yang dimainin. Jadi kayak bikin tabel firewall lah, yang boleh masuk apa aja gitu. Jadi bikin kayak gitu sih di depan. Jadi bukan di database-nya, di depannya. Ini dari Pak Adi Putra. Gimana menurut Ono sekarang ada pemilihan saham menggunakan AI dengan ChatGPT? Apakah ini menjamin dari segi keamanan maupun analisa membuat nasabah tidak cemas? Oke, mau ChatGPT, mau Grok, mau Gemini dan sebagainya, sebenarnya gini cara berpikirnya. Mereka semua punya kemampuan buat melakukan, ini bahasa kasarnya ya, mereka punya agent, agen buat melakukan mata-mata. Jadi dia bisa crawling, dia bisa dapetin data-data, ini saham nih ya, dia bisa dapetin data-data di mata-mata tadi. Dengan agent mata-matanya bisa dapetin saham. Kemudian dari situ dia kemudian melakukan analisa, bisa pakai di back end-nya bisa ada machine learning dan sebagainya sih sebetulnya mereka. Kalau yang saya rasain langsung dengan ChatGPT, dia punya kemampuan machine learning dan sebagainya. Oke, jadi dia melakukan mata-mata, melakukan machine learning, dan dia melakukan klasifikasi. Udah gitu dia bisa melakukan saran untuk saham mana yang baik dan sebagainya. Jadi itu kemampuan itu ada di AI tadi, terutama yang kita bayar. Jadi kalau yang bayar kemampuan seperti itu dikeluarin sih. Nah, cuman pertanyaannya bukan itu, pertanyaannya adalah dari sisi keamanannya. Apakah ini menjamin dari segi keamanan maupun analisa yang membuat nasabah tidak cemas? Nggak tahu. Saya nggak berani. Nggak berani ngejamin banget. Karena kita harus ngaudit sih sebetulnya. Kan kalau mau ngejamin kan harus ada auditor ya. Kita harus ngaudit ini betul-betul aman apa enggak gitu sih. Saya belum sampai audit itu belum dilakukan. Kalau mau digombalin gini tekniknya, kita cari yang safe aja, cari informasi yang safe dari ChatGPT dan teman-temannya, ambil yang safe, terus kita analisa manual yang analisa yang sifatnya dalam, yang kita tahu banget, kita lakukan manual pakai machine learning lokal di komputer kita masing-masing, daripada lepasin ke AI tadi. Takutnya datanya jebol, terutama kalau ada data-data yang sifatnya rahasia dari kitanya gitu. Misalnya kan kita kan pasti punya, oke, saya punya saham ini, saham itu apa segala macam, angkanya berapa segala macam, itu kan mungkin rahasia buat orang lain ya. Kalau kita lepasin ke AI-nya, takutnya ada lepas ke sananya sih, kira-kira gitu. Oke, saya coba baca lagi ke bawah lagi. ChatGPT udah. Free e-booknya di-share juga, saya ketinggalan, boleh di-share kembali linknya. Oke, linknya saya tulis di bawah ya. Oh, udah ditulis tuh. Mas Edwin yang nulis s.id/free owp-ebooks. Oke, saya coba lihat lagi, ada pertanyaan yang kurang nggak? Udah tinggal 2 menit lagi. Jika attacker dan defender sama-sama menggunakan AI, faktor apa yang paling menentukan pemenangnya? Apakah promptingnya atau tingkat teknologi AI-nya? Oke. Ini jujur ya, kalau saya ngelihatnya sih gini sih. Jadi bukan kita punya GPU yang kenceng banget, enggak. Ini saya pakai GPU-nya kecil-kecil sih sebetulnya, 3060, 4060. Kalau bisa yang bangsa 12 GB sih VRAM-nya. Jadi pemenangnya kalau saya ngelihatnya lebih di arah kitanya jago. Jadi manusianya jago nih. Manusia harus jago, kita harus bisa ngasih, si AI kan butuh ilmu ya. Jadi kita harus feeding, kasih ilmu ke rack-nya supaya bener bagus. Jadi rack-nya dikasih ilmu, udah gitu mulai dia wah udah azan lagi nih. Kira-kira kayak gitulah. Dikasih ilmu dan kita harus ngodingnya bagus. Oke, ini kayaknya waktunya sempit banget. Terima kasih banyak. Sepertinya udah cukup sih Pak. Mungkin Cukup nanti ya? kalau memang ada Ya udah. iya, mungkin kalau memang nanti ada yang mau bertanya lagi gitu ya kan. Iya, Itu bisa bisa nanti lewat Ono komen Center, tadi aja, lewat email, komentar-komentar Twitter dan gitu. sebagainya. Oke, udah Betul. azan, waktunya azan.
Terima kasih banyak. Minta maaf waktunya sempit banget ternyata. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa ikut minimal 2 webinar dan syukur-syukur bisa dibaca itu semua buku-bukunya dan syukur-syukur Anda bisa ikut hackathon DPR RI. Soalnya kita butuh orang-orang yang jago-jago ini dibutuhkan banget. Saya tutup, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Tami. Yes, betul Bapak Ono, terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Nggak berasa ya, jadi kita memang sudah di penghujung kegiatan webinar ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Pak Ono atas pemaparan materinya dan juga Pak Erdinal serta seluruh pihak dari Sekretariat Jenderal DPR maupun Pustekinfo juga yang telah